Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Nuriski Angelina, NRP 08 dari kelas D4 LJ Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian D flip-flop 4 bit. D flip-flop 4 bit ini terdiri dari 4 bit 4 buah D flip-flop, di mana susunan daripada D flip-flop sendiri terdiri dari 2 buah D latch. Nah, 2 buah D latch ini untuk D latch yang pertama digunakan untuk sebagai memori ketika clock-nya sama dengan 0, sedangkan ketika clock-nya sama dengan 1, maka output dari D latch pertama akan digunakan sebagai input untuk D latch kedua dan mengeluarkan nilai outputnya di Hi dan Hi bar. Untuk susunan daripada rangkaian di dalam D latch itu terdiri dari MUX 221. Jadi ketika clock-nya sama dengan 0, maka D yang diaktifkan yaitu clock ini sebagai selektor kalau di MUX. Ketika clock-nya sama dengan 0, maka yang diaktifkan yaitu D yang nilainya 0, yang terhubung dengan inverter dan outputnya di Hi bar. Sedangkan ketika clock-nya aktif, yaitu sama dengan 1, maka output nilainya akan melewati MUX 221 dan keluar di pin output key. Untuk susunan daripada MUX 221 sendiri terdiri dari 4 buah NMOS yang disusun secara seri untuk input D1 dan D0, kemudian di paralel, dan begitu juga dengan PMOS-nya, yaitu kebalikan daripada susunan rangkaian daripada NMOS-nya. Selanjutnya, untuk langsung saja ke simulasi. Nah, simulasi ini menggunakan seperti biasa. Untuk net 2, 3, 4, dan 1-nya kita hilangkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik Ctrl 0 untuk menggeser agar nilainya. Selanjutnya ketika clock ditekan KC, kemudian kita memasukkan frekuensi misal 10 juta, maka akan muncul nilai gelombang daripada Hi 0, 1, 2, 3. Jika garis yang akhir kita geser semakin kanan, maka sinyalnya akan semakin banyak. Selanjutnya ketika kita zoom, jadi diketahui bahwa nilai Hi 0, sinyal output Hi 0 sama dengan clock, logikanya sama dengan clock logikanya. Jadi ketika clock-nya 0, sinyal Hi 0 juga 0. Clock-nya 1, sinyal Hi 0-nya juga 1. Akan tetapi terdapat delay daripada rangkaian itu sendiri. Untuk delay rangkaiannya yaitu sebesar 9,95 nanosecond. Selanjutnya, kembali lagi. Kita perbesar agar bisa melihat sinyal. Kemudian, logika dari Hi 0 akan sama dengan logika daripada clock. Selanjutnya, untuk sinyal daripada Hi 1 merupakan sinyal outputnya itu bergerak ketika satu clock daripada Hi 0. Jadi ketika Hi 0 mendapatkan clock 1 clock, maka sinyal Hi 1 akan rising. Begitupun pada sinyal Hi 2 akan bergerak setiap satu clock daripada Hi 1. Jadi ketika clock Hi 1 naik, Hi 1 mendapatkan clock bernilai 1, maka Hi 2 baru akan bernilai 1.
Sedangkan pada Q3 akan bernilai 1 ketika akan mulai rising ketika Q2 mendapatkan 1 clock. Jadi ketika Q2 ini mendapatkan 1 clock baru dia akan bergerak, Q3-nya akan rising atau bernilai 1. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.